Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian solih-solihah di rumah? Bu Guru harap kalian tetap sehat dan tetap bersemangat tentunya ya. Nah, solih-solihah, kita bertemu lagi hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang musim kemarau. Nah, sudah tahu semua ya. Nah, coba Bu Guru tanya, ada yang masih ingat tidak ya, di Indonesia itu ada berapa musim? Ada yang tahu? Nah, iya benar, ada dua musim ya, ada dua. Yang pertama yaitu ada musim penghujan dan yang kedua adalah musim kemarau. Kemarin kita sudah melalui ya musim hujan ya. Nah, sekarang kita akan beralih pada musim yaitu musim kemarau. Nah, kemudian coba kita amati nanti ketika saat musim kemarau apa yang akan terjadi di sekitar kita. Beda saat waktu musim hujan kemarin ya. Hujan sering terjadi setiap hari, kemudian tanah selalu basah, kemudian tumbuhan semuanya menghijau karena setiap hari turun hujan. Nah, sekarang kita perhatikan ketika saat musim kemarau terjadi. Kira-kira apa yang terjadi ya di sekitar kita? Ada yang bisa menjawab? Oke, bagus. Yang pertama, hujan jarang turun. Seperti saat ini ya, biasanya yang setiap hari hujan turun deras, nah sekarang sudah mulai berkurang. Kemudian yang kedua, saat musim kemarau nanti kita bisa bermain sesuka kita. Nah, karena sudah jarang turun hujan ya, kita bisa bermain di luar. Beda dengan saat musim hujan kemarin, ketika kita akan bermain sepak bola, bisa nggak ya main sepak bola di luar? Tidak bisa. Nah, saat musim kemarau ini kita bisa dengan sesuka hati kita bermain di luar ya, seperti di halaman rumah, kemudian di lapangan. Apa yang bisa kita mainkan? Tentunya banyak hal ya. Bisa mulai dari bersepeda, kemudian bermain layang-layang biasanya ya saat musim kemarau karena anginnya sudah mulai kencang. Sumber air yang mengering ketika musim kemarau ya. Kemudian yang ketiga selanjutnya, saat musim kemarau seperti saat ini, udara akan terasa sangat panas sehingga tubuh kita lebih mudah berkeringat seperti itu ya. Nah, sekarang kita bayangkan jika musim kemarau ini berlangsung sangat lama atau sangat berkepanjangan. Apa yang terjadi di sekitar kita? Tentunya ada yang bisa menjawab, memberikan contoh. Oke, bagus Mbak. Iya, yang pertama banyak debu di mana-mana ya. Debu akan banyak berterbangan. Kemudian yang kedua, apalagi? Iya benar. Tanahnya menjadi kering dan bisa pecah-pecah biasanya ya, sudah bisa melihat ya. Kemudian yang ketiga, tadi sudah disebutkan banyak mata air yang mengering. Kemudian yang keempat, tanaman di sekitar kita akan mudah layu dan mati ya, karena hujan sudah mulai jarang turun, seperti itu. Yang terakhir ada hewan ya, hewan sekitar kita banyak yang mati jika itu musim kemarau yang berkepanjangan. Nah, kenapa bisa sampai mati? Karena banyak rumput yang awalnya hijau, yang karena subur karena hujan terus menerus, saat ini kan sudah mulai mengering itu. Jadi banyak hewan sekitar kita yang kelaparan. Nah, untuk mencari makan saja mereka susah. Jadi banyak hewan yang mati. Begitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, di musim kemarau ini apa yang harus kita lakukan? Nah, tentu juga ada aturannya ya. Nah, ketika musim kemarau ini juga ada aturannya. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Tentunya kita harus menghemat air. Meskipun pada saat ini pandemi, ketika musim kemarau, air kan banyak mengering tuh. Nah, kita kan harus menghemat air, ya kan? Tapi di sisi lain kita harus sering-sering mencuci tangan. Agar apa? Agar kuman yang ada yang menempel di tangan kita bersih ya, seperti itu ketika kita mencuci tangan. Tapi meskipun kita harus sering cuci tangan, tetap kita harus bisa menghemat air, menggunakan air secukupnya. Seperti itu ya, bisa dipahami ya yang pertama. Kemudian yang kedua, membersihkan rumah. Karena kenapa? Tadi sudah disebutkan ya, ketika musim kemarau maka akan banyak debu yang berterbangan. Pastinya kita akan lebih sering membersihkan rumah kita ya, agar rumah kita tetap bersih dan sehat. Yang terakhir, mematikan keran air jika tidak digunakan, seperti itu ya. Nah, meskipun di rumah kita, aku di rumah loh Bu banyak air, aku punya dap air ataupun sebagainya, tetap kita harus tetap menghemat air, menggunakan air secukupnya. Jika memang kita mempunyai kelebihan banyak air, mungkin kita bisa berbagi dengan teman atau saudara kita yang sedang tidak memiliki air atau airnya kurang, seperti itu ya Nak ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kita terapkan nanti ya ketika sudah
kita memasuki musim kemarau. Seperti itu ya. Tadi aturannya yang pertama tentunya menghemat air. Kemudian kita sering membersihkan rumah karena rumah kita akan sering berdebu, seperti itu. Dan yang ketiga, kita mematikan keran jika tidak digunakan. Seperti itu ya, solih-solihah. Terima kasih waktunya. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kita bisa segera bertemu dan bersekolah kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.